for Change yang diadakan oleh Ruang Baca Ibu. Hari ini kita akan ngobrol ya, Coffee for Change itu kongko ngopinya ala ibu pembaharu ya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, walaupun temanya dibilang cukup daging, cukup berat, tapi kalau dikemas dengan santai mudah-mudahan itu terserap oleh kita. Nah, Coffee for Change ini afdolnya kita akan mendengarkan ilmu gitu ya, dari pengalaman, dari ilmu yang memang sudah ada dari narasumber kita siang hari ini, dari sahabat saya Mbak Leti Nuraini ya. Baik, selamat datang Mbak Leti di Ruang Baca Ibu. Sehat Mbak? Hmm, Alhamdulillah. kedengeran nggak ya suara? Belum kedengar Mbak? Oh, belum. Nggak usah pakai headset ya. Tadi pakai headset nggak kedengeran ya? Iya, biasanya ini ya, suka ada error di headset ya. Iya, Coba saya alhamdulillah sehat kencengin. dari Teman-teman dengar nggak? Di saya masih kecil. Dengar ya? Oke. kedengeran nggak? Oh, sudah Mbak. Cukup Mbak. Udah. Oke, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah sehat Mbak Riri. Gimana Mbak Riri Alhamdulillah. kabarnya teman-teman Alhamdulillah semua? sehat. Mbak Leti di mana? Di Bandung? Iya betul di Cimahi tepatnya. Di Cimahi. Insya Allah nanti teman-teman bisa saling silaturahim ya kalau ke Bandung ya Mbak ya. Iya Iya. dong, ayo. Insya Allah. Baik, teman-teman, kita hari ini akan ngobrol santai aja ya, Mbak, dengan tema yang kita masih apa namanya, sefrekuensi ya antara Ruang Baca Ibu dan kita menghadirkan tema ini sebagai pengantar juga nih. Sebenarnya kita akan buka batch 3 setelah Oh, ada One Man One Book ya. Kita ada program One Man One Book. Itu kita masuk di batch ketiga. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman habis dapat insight dari Mbak Leti siang hari ini juga jadi termotivasi nih. Ayo nih bisa 2 buku nih kayaknya bulan ini gitu. wow. Atau bisa bisa lebih ini lagi nih, lebih dipadetin lagi nih tahun ini gitu ya. Berapa buku yang bisa kita baca gitu ya. Nah, siang hari ini kita ngambil tema ini ya Mbak, dampak kebiasaan membaca seorang ibu bagi anaknya. Nah, narasumber yang kita hadirkan hari ini tentu support untuk tema ini ya. Beliau adalah founder dari First Teacher ya, yang concernnya memang pendidikan, mengedukasi para ibu gitu untuk menstimulasi pendidikan anak ya, tumbuh kembang anak. Ya, nah itu kita sama-sama mengedukasi ibu-ibu, kita bagian di literasinya ya Mbak, mudah-mudahan ini bagian dari, apa namanya, nyambung gitu dengan apa yang dijalankan First Teacher. Teman-teman, perlu diketahui juga nih, First Teacher kemarin tuh beberapa bulan yang lalu itu menjadi, top 10 juga ya, top 10 dalam Innovasia, Award ya. Jadi Mbak Leti ini memang selain sebagai pendidik, beliau juga sebagai inovator sosial ya. Kemudian masih anget ya, masih anget kemarin ini apa nih Mbak, masuk ke 50 besar ya di Indika Foundation, Grand Ya, Impact Bibit alhamdulillah. 2024. Masya Allah, ini baru kemarin banget diumumin tanggal Betul, bener, 24 bener, bener. April. Masya Allah, nanti bisa cerita juga ke kita ya Mbak, gimana sih? Aduh, biar Masya Allah gitu kan. Tidak ada aksi yang kecil ya Mbak Alhamdulillah. buat para perempuan ini, apa yang kita Iya, baca, apa yang bisa kita solusikan gitu untuk masalah sekecil apapun, insya Allah impact-nya itu ada untuk alam semesta gitu. Baik, iya. Mbak Leti, apa namanya, kita akan lebih banyak daripada saya banyak yang ngomong, lebih baik Mbak Leti yang banyak ngomong biar kita dapat insight-nya lebih banyak lagi Tiktok-tiktokan gitu ini ya. kita ngobrol ya. Ngobrol, benar benar. Nah, ini Mbak, untuk secara globalnya nih Mbak, secara globalnya ini emang ada keterkaitan langsung nggak sih Mbak? Ada dampak langsung nggak sih Mbak kalau, seorang ibu itu, sudah punya habit membaca, kebiasaan membaca, itu bagi tumbuh kembang anak. Nah, Mbak Leti sendiri kan sudah lumayan berpengalaman ya untuk kemudian melihat tumbuh kembang anak dari mungkin juga ya impact dari, orang tua yang seperti apa. Silakan Mbak Leti. Iya, iya, betul. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi,
kemarin itu sempat apa ya, kita tuh membuktikan sendiri gitu bahwa kalau misalnya orang tua yang suka membaca itu otomatis anaknya juga ikutan. Kenapa? Karena ternyata anak itu adalah peniru ulung gitu. Jadi kita peniru ulungnya gimana? Jadi ketika kita apa namanya punya habit membaca, kita sediakan bukunya, kita sediakan lingkungan yang kondusif buat baca. Kemudian kita juga sendiri baca gitu ya. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh aja. Dan itu anak-anak pun akan lebih apa ya, lebih menarik gitu, tertarik gitu untuk membaca gitu dengan bukunya masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin di beberapa penelitian pasti banyak ya yang meneliti mengenai hal ini gitu. Jadi dampak dari ibu yang suka membaca, anaknya pun pasti suka, bukan pasti, anaknya pun cenderung untuk mengikutinya gitu. Dan saya dan teman-teman First Teacher pun itu sama-sama membuktikan hal itu gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya boleh cerita ya. Jadi saya kan sering baca juga gitu. Jadi bacanya itu malah saya seringnya baca buku anak-anak gitu. Tapi buku anak-anak yang ini nih, kayak gini, yang First Encyclopedia kayak gitu. Terus ya seneng 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 ngelihat ini aja sih, seneng ngelihat apa namanya, seneng ngelihat gambar kayak gitu. Terus ya fact-fact gitu, apa namanya, informasi-informasi yang ada di buku-buku itu. Sehingga anak-anak pun ini apa kayak gitu kan. Kemudian anak-anak pun jadi tertarik dan akhirnya saya sediakan sediakan lemari gitu ya, lemari khusus buat bukunya mereka gitu. Jadi setiap hari pun ketika ketika saya baca buku, mereka pun ngambil sendiri kayak gitu. Dan ternyata memang sangat berpengaruh sekali gitu. Sama teman-teman di First Teacher juga begitu. Jadi mereka juga kayak apa ya? Kayak ibu baca ya. Ya udah deh, aku juga deh mau ikutan baca juga kayak gitu. Kemudian ada juga hal yang menarik nih. Jadi kayak contohnya Teh Eris gitu ya. Teh Eris tuh seneng banget waktu itu, senang banget membaca yang apa, buku-buku internasional gitu ya, buku-buku yang apa, berbahasa Inggris. Dan itu anaknya ya, anaknya Al itu pengen dibacain gitu. Itu apa sih? Padahal bukunya berat sekali loh. Tentang apa ya? Tentang ya pokoknya inilah, tentang buku bahasa Inggris, dan itu tentang buat dewasa lah ya, istilahnya kayak gitu, buat tentang teori-teori. Dan kemudian ternyata anaknya itu malah pengen gitu, pengen tahu lebih jelas gitu, sesuai dengan usianya. Misalnya dia waktu itu ngelihat anatomi tubuh, sampai akhirnya di usia 4 tahunnya itu dia bukan hanya mengenal apa yang biasa anak-anak tahu ya, misalnya kayak hidung, mata, tangan kayak gitu. Tapi lebih dari itu gitu. Misalnya kayak otak, tuh bagiannya ada otak depan, otak samping, otak belakang, otak bagian depan. Kemudian nama apa, nama otak, nama sainsnya, nama ilmiahnya seperti itu. Jadi jadi Hafal memang ya, Mbak. benar-benar, iya, benar-benar anak itu peniru ulung sekali gitu, Mbak Riri. Sudah sudah kita Jadi buktikan. iya, betul. Sudah kita Berarti buktikan. kalau genre buku yang dibaca itu juga anak-anak akan niru ya, Mbak? Misalnya Iya, ibunya senangnya buku-buku novel gitu, anaknya juga iya, akan biasanya sejenis gitu. gitu ya. Iya, Iya, benar. betul, betul. Mungkin sesuai yang disediakan ya. Jadi Iya, betul. kalau misalnya kita sediakannya itu kan biasanya, kalau misalkan gimana sih caranya biar anak-anak suka buku, ya udah kita sediakan bukunya itu gitu. Kita sediakan lingkungannya, kita sediakan lemarinya, kita sediakan rak-raknya gitu ya yang bisa dijangkau, dan kita isi bukunya sesuai yang kita yang kita eh, apa ya, kita pengen anak kita tuh baca itu kayak gitu. Ah, Nah, iya. kalau misalkan kita pun seneng sama novel, kemudian sama apa namanya, sama ilmu pengetahuan, berarti kan kita akan cenderung menyediakan buat anak-anak kita buku-buku yang seperti itu kan, kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, secara langsung, bukan tidak langsung lagi, secara langsung anak-anak pun akan meniru kayak gitu. Jadi kalau misal sama halnya kayak waktu itu saya sempat ini juga sih, mengoleksi beberapa buku resep masakan.
Dan ini Aisyah ini seneng ngeliat itunya, ngeliat gambarnya. Akhirnya ini apa gitu, tulisannya dibaca. Jadi kayak read aloud tapi buku resep masakan. Masya Allah, ya, ya, ya. Mbak kalau anak kecil ya berarti lebih baik memang buku fisik gitu ya. Nah kalau seiring pertumbuhan anak-anak misalnya dia sudah remaja dan kita juga kadang sesekali mengonsumsi e-book gitu Mbak. Iya Atau betul. sekarang buku-buku dipinjam di digital juga banyak ya Mbak peminjaman digital. Itu gimana Mbak? Usia berapa atau itu boleh atau enggak gitu? Iya, jadi kalau misalnya di usia seperti ini katanya. Oh Ya, iya, lagi iya pamer betul. ini. Bukunya rame ya Dek. Betul, seru jadinya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu dibacain e-book bisa dari usia 2 tahun, tapi dengan ini ya seperti metode read aloud gitu. Misalnya kayak ada tuh situs-situs kayak Let's Read, kemudian apa namanya CB Kemdikbud gitu. Dia menyediakan banyak sekali buku-buku yang bergambar dan itu tulisannya tuh hanya 2 kalimat aja gitu, 2 kalimat, kemudian besar-besar tulisannya, dan itu bisa dan mostly kelihatannya gambar gitu. Jadi walaupun e-book, tapi anak-anak tuh ngelihatnya gambarnya gitu. Oh. Dan apa namanya? Dan itu anak-anak tertarik. Jadi banyak sekali kan sekarang. Pernah nggak teman-teman ngeliat yang kayak challenge, read aloud challenge, kayak gitu ya? Di apa di sosmed-sosmed kita teman-teman kita pada ikutan gitu kan read aloud challenge gitu. Nah, itu bisa tuh mulai dikenalkan e-book itu dengan buku-buku yang sesuai sama usia mereka kayak gitu. Nah, kalau misalnya nah, kalau misalnya apa namanya untuk baca sendiri mungkin di usia apa ya remaja-remaja kali ya, mungkin di usia SD, mungkin SD kayak gitu. Biasanya awal-awal SD mereka juga udah mulai apa namanya membaca buku pelajarannya sendiri gitu kan ya. Seperti itu. Artinya memang masih full pendampingan ya Mbak. Kalau masih Hmm. balita ya berarti kita memang benar-benar read aloud gitu ya. Kalau SD mungkin mereka sudah mulai bisa apa namanya melihat sendiri atau baca sendiri, tapi ya memang kita pilihkan gitu ya Mbak sesuai Iya betul perkembangannya. sekali, Karena betul makin sekali. nanti SMP mereka akan seru juga gitu kan. Cuman tinggal kita ini secara kesehatannya aja ya untuk melihat apa screen gitu ya Ah, dibandingkan buku fisik. Buku fisik kan sebenarnya lebih 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 aman ya. hmm. Baik, Tapi terkadang teman-teman. mereka juga Ya. ini loh Mbak, apa namanya terkadang anak-anak remaja itu nggak tahu apa yang harus mereka baca gitu. Jadi kan walaupun mereka bisa baca sendiri, tapi kita bisa pilihkan beberapa buku ini rekomendasinya ini karena mereka itu kan nggak tahu ya harus mengakses di mana, kemudian mengakses buku yang seru tuh seperti apa kayak gitu. Jadi Oh iya kita iya. kita dampingin mereka juga untuk memberikan judul-judul bacaan yang istilahnya sesuai untuk apa ya membangun karakter mereka di usia remaja atau sebelumnya gitu. Wah, menarik nih Mbak. Ini masukan buat kami juga nih. Bisa bisa apa namanya? Memberikan pengetahuan juga aplikasi apa yang bisa jadi rekomendasi Betul. ya. Terus judul-judul buku untuk anak usia segini apa saja bisa ya. Jadi bisa bisa jadi nanti wishlist mereka untuk baca. Insya Ya, Allah, betul. teman-teman sambil di tengah-tengah sebelum saya nanya banyak. Kalau udah ketemu, Masya Allah. Ada yang mau nanya dulu silahkan. Sebelum saya nanya lagi ke Mbak Leti, Ini mungkin di siapa? tengah-tengah ada yang Ini apa? apa tadi, ada Siapa? yang mau nanya yang tadi keburu lupa Hah? gitu. Nah, silakan. Ada yang mau nanya Itu kenapa? tentang Ada gini. tadi dampak kebiasaan ibu membaca bagi anaknya. Nah, misalnya di sini Nah, ada belum apa kita namanya lagi. perempuan belum jadi ibu gitu juga ya Mbak. Kebiasaannya sudah bisa di ini ya Mbak ya. Iya betul. Jadi malah membaca itu kan harusnya dari ini ya, dari sebelum nikah nih. Karena kalau misalnya dari udah setelah nikah baru menumbuhkan kebiasaan membaca kayak sulit ya. Iya Kita betul. kita kan udah ini ya, udah ngalamin ya setelah nikah tuh kayaknya kerjaan nggak endless gitu. Never never apa namanya nggak never stop deh kayaknya kerjaan gitu. Betul. Makanya Lebih effort dari lagi gitu. bener.
Jadi Betul.